Kenapa lewat jalan sini? Kok nggak lewat jalan biasa aja sih? Alah, kita lewat jalan ini aja. Kita kan bisa potong jalan, ya kan? Lewat jalan biasa jauh, ya nggak? Iya. Tapi ini kan sudah malam kan? Serem ya. Emangnya kenapa? Kalau malam, takut lewat kuburan? Alah, apa sih yang harus ditakuti, ha? Aduh, cuma gundukan tanah dan tonggak-tonggak kayu doang. Astagfirullahaladzim. Itu kan kuburan Indah Lestari yang kita talili tadi. Jadi tadi siang baru kita layat kan? Mak, tolong Mak, Kakak bersalah. Tolong Mak, Kakak salah Mak, Kakak salah. Maafin Fatma Mak, maafin. Waalaikumsalam. Masuk. Mas Sidik. Ayo, silakan duduk. Loh, ada apaan sih? Begini Mbak Murni, setelah selesai tahlilan kemarin, kami pulang motong jalan lewat... Lewat kuburan? Iya Mbak, lewat kuburan Mbak.
Lantas, ada Memedi. Tahu apa Memedi atau bukan? Yang jelas kami menemukan penampakan. Penampakan? Penampakan apa? Begini, Mbak. Kami melihat kuburan Mbak Yumu itu meledak sampai menimbulkan api, Mbak. Ya kan? Iya, kami mendengar suara Mbak Yumu menjerit-jerit kesakitan. Begini, tolong, aduh, tolong, Mak. Maafkan Pat, Pak. Pat bersalah. Ih, ngeri, Mbak. Aduh, kasihan dia. Sopo, Mbak? Pat itu yang saya tahu namanya kan Indah Lestari. Mbak nyebut, Mbak. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ayo, Mbak. Nyebut, Mbak, nyebut. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Panas. Kenapa, Mur? Panas sekali, Mas. Panas seperti api. Ya Allah. Kenapa bisa begini, ya Allah? Begitu susahnya Mbak Indah dituntun untuk mengucapkan kalimat thayyibah. Padahal kalimat itu yang bisa menyelamatkan Mbak Indah di kehidupan akhirat nanti. Iya, Mam. Mungkin ada amal Mbak Indah yang tidak baik. Sehingga dia susah sekali mengucapkan kalimat thayyibah dengan lancar. Amal apa ya? Coba Mbak ingat-ingat. Mas, dengar suara nggak? Apa, Mas? Suara orang minta tolong, Mas. Itu, Mas, itu dia, Mas. Biar nggak beres, Mas. Kurang ajar. Siapa kamu?
Silakan, silakan. Oh iya, ini imam adik saya dan itu murni yang sudah Mbak kenal. Ah, maaf, nama Mbak siapa? Indah. Indah. Apa hanya Indah saja? Indah Lestari. Wah, namanya bagus banget. Cantik seperti orangnya. Oh iya, Mbak dari mana? Kampung. Kampung. Kampung kan pasti ada namanya. Kampung apa namanya? Kampung Dukuh Kosambi. Duku Kosambi. Kalau gitu, biar nanti saya yang antar pulang Mbak. Sekalian saya bisa silaturahmi kepada orang tua Mbak. Jangan, jangan. Jangan, Mas. Loh, kenapa? Saya ndak punya rumah, Mas. Saya juga ndak punya orang tua. Saya anak yatim piatu, Mas. Mbak Indah seperti merahasiakan sesuatu, Mam. Merahasiakan apa, Mbak? Merahasiakan asal-usulnya. Saya curiga di kampung Mbak Indah pasti ada apa-apanya. Ada apa ya kira-kira? Kita harus bicarakan sama Mas Adeli. Coba diselidiki di kampungnya Mbak Indah ada apanya. Mungkin dengan dipecahkannya rahasia itu, penderitaan Mbak Indah bisa berakhir. Benar, Mam. Sudah 7 hari 7 malam Mbak Indah menderita. Hidup tidak, mati pun tidak. Saya nggak tega ngelihatnya, Mam. Saya nggak tega. Mur, untuk memenuhi syarat Ki Asim, yang jelas kita tidak bisa menemui Mbak Yumu begitu saja. Bagaimana, Mur? Ya, mau nggak mau kita harus ke Dukuh Kosambi, Mas. Ke tempat kelahirannya Mbak Indah. Duku Kosambi, di mana? Loh, memangnya Mas nggak pernah nanya Dukuh Kosambi itu ada di mana? Ah, ya, itulah bodohnya saya, Mur. Mas, Mas ingat ibu-ibu buta yang pernah menjadi tamunya Mbak Indah? Yang mana? Bu Ija, Mas. Bu Saijah yang pernah datang sama Bisupi. Bisupi. Iya. Pertama kali bertemu dengan dia. Bela ngiwa iki lho, yuk. Maaf, Nek. Apa benar ini rumahnya Nak Fatma? Fatma. Fatma siapa? Anak saya. Namanya Fatma. Ibu Supi ini lihat beberapa kali deket jalanan sini. Katanya masuk ke rumah ini. Tapi di sini nggak ada yang namanya Fatma, Bu. Kalau begitu, siapa namanya yang punya rumah ini? Yang punya rumah ini kakak saya, namanya Sadeli. Kalau istrinya? Indah Lestari, Bu. Oh, kamu salah. Ngawur kamu. Pasti kamu keliru. Sumpah, Yu. Saya ndak keliru. Sudah 3 kali loh, Yu, saya ngikuti. Tapi rumah ini juga dia masuknya, Yu. Maaf, Ibu berdua ini dari mana ya? Saya dari Brebes, Nak. Wah, jauh juga ya. Ibu tinggalnya di Brebesnya? Enggak, dari desa. Kalau gitu, saya minta maaf jadi mengganggu. Permisi. Oh, iya, sama-sama. Di sini. Bener kok. Iki kok main. Orang kok bener kok yuk ke. Yuk. Kayak yuk. Itu dia yuk. Siapa? Si Fatma. Saya kan nggak pangkling sama mukanya.
kamu. Wis toh, misi-misinya. Enggak, yuk. Mau apa orang buta itu kesini, Nur? Oh, mencari anaknya, Mbak. Terus, kamu bilang apa? Ya, bilang nggak ada. Abis yang dia cari Fatma. Coba kalau dia cari Indah Lestari, pasti saya tunjukin. Goblok kamu. Emangnya ibu saya buta apa? Mut, kalau orang buta itu datang lagi, usir aja. Jangan sampai dia masuk rumah kita. Iya, Mbak. Sepertinya istriku begitu membenci kedua wanita tua itu. Wanita yang bernama Bisupi itu katanya berkali-kali melihat Fatma masuk ke rumah ini, Mas. Dan setiap kali melihat Mbak Indah, wajahnya seperti orang penasaran. Saya yakin, Mas, Fatma itu adalah Indah Lestari. Kalau istriku itu adalah Fatma, berarti wanita tua buta itu adalah ibunya. Ya, mungkin. Aku ingat sekarang. Waktu itu Mbak Yumu bertemu dengan Bu Saija dan Bisupi. Loh, di mana? Di pelataran parkir kolam renang. Gimana sih? Bu, Ibu Mbak. Neng Fatma. Saya nggak kenal Fatma. Salah kali. Loh, masa lupa sih? Saya ini Bibi Supi, bibi kamu Fatma. Ya, Bu. Dia bukan Fatma. Dia Indah Lestari. Tapi suara itu, saya kenal betul itu pasti suara anak saya, Fatma. Kita pasti sedang berhadapan dengan Fatma. Iya, benar yuk. Tapi maaf, Bu. Ibu sedang berurusan dengan istri saya. Dia Indah Lestari yang dari kecil sudah yatim piatu, Bu. Tolong, Pak. Izinkan saya meraba wajah istri Bapak. Dengan meraba wajahnya saya akan tahu apakah istri Bapak itu anak saya Fatma atau bukan. Tidak. Saya tidak mau. Tolong, Nak. Izinkan saya. Apa hak kamu meraba-raba muka saya? Nak, tolong sebentar saja. Untuk menenangkan hati saya. Selama ini saya dibebani kesedihan dan kecemasan. Apakah anak saya Fatma masih hidup atau sudah mati? Lebih 6 tahun saya mencari-cari dia. Saya kehilangan berita. Tolong, Nak. Tolong izinkan saya. Indah, izinkanlah Indah. Wajahmu akan tetap cantik walaupun diraba sebentar oleh ibu itu. Ya? Apaan sih? Hatiku akan sangat senang jika kamu bisa menyenangkan hati ibu itu. Ya? Baik. Tapi tidak lebih daripada 2 menit. Ya. Cepat. Fatma, Fatma, alhamdulillah. Ternyata kamu masih hidup, Nak. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Kamu memang Fatma, anak emak. Enak aja rubah-rubah nama orang sembarangan. Pergi dari sini. Indah, Dasar orang tua nggak tahu diri. Dikasih hati malah ngelunjak. Minta dia aku jadi ibu lagi. Saya ini Saija, ibu kamu, Nak. Saya ibu yang melahirkan kamu. Ayo jalan. Fatma, kamu benar-benar anak saya, Nak. Dasar orang Kamu gila. anak emak. Indah. Sudah, yuk. Sabar, yuk.
aku menyangka Bu Saija salah sangka. Melihat kematian istriku yang begitu sulit, aku yakin Bu Saija itu adalah ibunya. Masa? Kepada ibu kandungnya sendiri, Mbak Indah tega menolak begitu kerasnya, Mas. Itulah misteri yang harus kita ungkap. Pasti ada apa-apanya. Kenapa istriku sampai berbuat setega itu? Iya. Berarti sekarang kuncinya ada pada Bu Saija, Mas. Iya. Kita harus lidiki siapa dia sebenarnya. Besok pagi-pagi sekali kita ke desa Keranjongkeng, ya? Assalamualaikum. Wak. Wak. Buka pintunya, Wak. Assalamualaikum, Bu. Kartini, Iya, Wak. Ini saya bawa tamu dari Jakarta. Mencari Wak. Assalamualaikum, Bu. waalaikumsalam. Saya Sadeli, Bu. Sadeli. Iya, Bu. Loh, apa kamu ini suaminya Fatmah? Betul, Bu. Betul. Masya Allah. Monggo, monggo. Iya, Bu. Duduk. Terima kasih. Astagfirullah. Lebih baik kita berdoa. Semoga Allah mengampuni segala dosanya. Kemana Mas? Tidak tahu Pak Kiai. Katanya sih mencari ibunya Mbak Indah di kampungnya. Ini satu-satunya potret yang dia tinggalkan. Indah Lestari. Mas, ini benar fotonya, Mas. Iya, ini adalah potret dari istri saya, Bu. Masya Allah. Setan apa yang telah merasuki istri saya sehingga dia begitu membenci ibu kandungnya sendiri. Ibu saya akui sebagai ibu kandung istri saya. Oleh karena itu, Bu, saya mohon tolong anggap saya sebagai anak menantu Ibu. Tolong, Bu. Memang kamu Ibu restui sebagai menantu Ibu. Terima kasih, Bu. Bu, Duduklah, Nak. Duduklah. terima kasih. Sebenarnya saya masih sangat sakit hati sekali pada istrimu. Hati saya terluka, Nak. Saya pertaruhkan nyawa saya waktu melahirkan dia. Saya beri dia nama yang bagus. Fatmah. Fatmah. Tapi setelah dia dewasa, ternyata dia jadi anak durhaka.
Dan kamu tahu, saya sengaja ke Jakarta menemui dia. Tapi dia tidak mau mengakui saya sebagai ibunya. Tidak apa-apa. Yang penting saya tahu dia masih hidup dan sehat. Tapi sebulan kemudian dia datang lagi kemari. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Siapa ya? Fatma? Ya, saya Lestari. Kamu benci sama makmu? Bukannya emak yang sudah melupakan saya. Emak ingin mencari kesenangan sendiri dan saya ditinggal dengan ibu tiri yang sangat kejam. Itu bukan keinginan, Mak. Bapakmu yang ingin begitu. Ah, bohong! Emak ingin bebas, iya kan? Ingin kawin lagi, iya kan? Fatma? Buktinya, setelah emak dan bapak cerai, nggak sampai 1 tahun emak sudah kawin dengan Pak Jarot dan bapak kawin dengan perempuan lain. Apakah itu namanya bukan mencari kesenangan sendiri? Saya jadi korban, Mak. Mak bukan cari kesenangan, Dok. Mak nggak mau dimadu. Ah, jangan mungkin. Sejak kecil saya sudah menderita oleh ibu tiri. Ini semua karena ulah bapak sama emak. Ibu mau tahu bagaimana sengsaranya ikut ibu tiri? Dengar, Mak. Dengar, Mak. Sakit! Ayo cepat katakan, dari mana asal duitmu ini? Pasti kamu nyuri dompet ibumu kan? Enggak, Bu. Itu Pak Jitu dan Bapak memberikan bebek pada Biras. Bohong! Kamu pasti nyuri dompet bapakmu. Enggak, Bu. Bohong kamu. Kurang ajar. Gelas kesayangan bapakmu kamu pecahkan. Bukan saya, Bu, tapi Bandi. Berani-beraninya kamu menuduh anakku. Ya, bukan saya. Rasain, rasain kamu. Bohong kamu. Bohong. 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 Dasar anak jahat. Bapak. Dengarkan saya, Mak. Saya ini sudah cukup menderita. Saya pernah datang lari ke sini. Tapi apa? Mak malah ketakutan Pak Jarot marah. Bahkan Mak mengusir saya. Ingat, Mak. Ingat tidak? Mak tidak berniat mengusir kamu. Ah, jangan mungkin deh. Jangan bohong. Zaman sudah berubah, Mak. Saya ini bukan Fatma yang dulu lagi. Saya ini sudah dewasa. Dan saya sudah berani protes orang tua yang kejam sama anak. Yang sewenang-wenang sama anak. Nih uang. Ini nilainya 10 juta. Mak bisa beli apa aja yang Mak mau. Beli. Sekali-kali saya akan datang ke sini untuk menengok Mak dan memberikan uang Mak lagi. Tapi dengan satu syarat. Jangan datang ke Jakarta. Jangan temui saya. Kenapa? Mak, saya sudah menikah dengan Mas Adeli, seorang manajer Pertamina dan punya kedudukan. Dari pertama kali ketemu dengan dia, saya ngaku saya ini yatim piatu. Fatma. Jadi kamu tidak mau lagi mengakui makmu dan kamu anggap mak sudah mati. Ya, sejak saya lari dari rumah Bapak dan minggat ke Jakarta, saya sudah menganggap tidak
punya orang tua lagi. Saya seorang yatim piatu. Kalian berdua nggak sayang sama saya? Kalian berdua sama kejamnya. Hah? Udah, pokoknya ingat, jangan ke Jakarta, jangan temui saya. Anggap aja emak tidak punya anak yang namanya Fatmah. Permisi. Fatmah! Setelah kedatangannya itu, dia tidak pernah lagi kemari. Padahal saya tahu dia pernah ke rumah bapaknya. Tapi di rumah bapaknya, Yu Fatma pulang pun hanya untuk menyakiti hati Ibu Tiri dan bapaknya, Wak. Apa kamu tahu waktu dia datang? Kebetulan saya ada di sana, Wak. Disuruh bantu menjahitkan baju anaknya. Karena mesin jahit saya sudah saya jual, maka sekalian saya jahit di rumahnya. Dan pada saat itulah Yu Fatma pulang, Wak. Apa bapaknya juga dimarahi seperti dia marah pada saya? Semua, baik bapaknya ataupun ibu tirinya. Masya Allah. Dia ingin balas dendam. Balas dendam bagaimana? Fatmah. Fatmah, ibu kangen sekali. Fatmah, kau menjadi orang kaya sekarang. Ibu bangga sekali padamu. Mobilmu itu pasti harganya sangat mahal ya. Betul, harganya ratusan juta rupiah. Alhamdulillah, duitmu pasti sekarang banyak sekali. Jelas. Kalau perlu, kepala ibu bisa saya beli. Fatma sekarang bukan Fatma yang dulu lagi, Ibu. Ibu mau ini? Ya, mau sekali. Ibu mau? Ambil. Terima kasih. Ambil. Fatma. Bu, mau yang ini juga? Ya, mau. Baik. Tapi saya memberikannya dengan tidak percuma. Dengan satu syarat. Setiap lembar, satu tamparan di pipi ibu. Bagaimana? Mau? Iya, tapi jangan keras-keras. Fatma. Kenapa keras-keras? Diam! Dulu kamu menemani saya dengan keras. Kamu dulu hampir membunuh saya. Dan kamu tidak peduli dengan cerita saya. Kamu tidak peduli dengan tangisan saya. Cukup! Apa kamu lupa itu, ha? Cukup! Sekarang kamu rasakan bagaimana sakitnya ditampar. Mama! Fatma datang hanya untuk memamerkan kekayaannya kepada orang-orang yang dibencinya.
Saya mohon maafkanlah istri saya, Bu. Uang pemberiannya masih saya simpan sampai sekarang. Saya anggap itu uang najis. Haram bagi saya memakai uang dari anak durhaka. Haram. Bu, maafkanlah dia. Tanpa maaf dari Ibu, dia akan selalu tersiksa dalam sakratul mautnya, Bu. Maut. Apa maksudmu, Nak? Bayu Fatma, Bu. Dia menderita kanker rahim, Bu. Iya, Bu. Sekarang dia sedang mengalami sakratul maut. Sudah 9 hari 9 malam dia belum bisa melepas nyawanya. Ya, mungkin karena dosanya kepada Ibu. Iya. Saya mohon, Bu. Maafkanlah dia dengan ikhlas lahir batin, Bu. Tolong, Bu. Iya, Bu. Saya mohon, maafkanlah dia, Bu. Kalau dia meninggal membawa kemurkaan Ibu, berarti dia membawa kemurkaan Allah. Iya kan, Bu? Iya, Bu. Tolonglah maafkan dia, Bu. Saya mohon, Bu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. ونشيدا دوما أنشد في كل مكان Fatma. Fatma. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Fatma. Kenapa kamu tidak menunggu Emak? Selama ini Emak sudah banyak melakukan dosa, menyanyiakan kamu. Sudah maafkan semua kesalahanmu, Nak. Mas sudah maafkan. Astagfirullahaladzim. Kenapa tidak kamu berikan kesempatan pada saya untuk minta maaf pada anak saya, ya Allah? Ya Allah. Selama ini Mak mencari-cari kamu untuk minta maaf, Nak. Mak ingin minta maaf sama kamu. Ya Allah. Kenapa tidak kau berikan kesempatan pada kami untuk saling memaafkan? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim.
gantikan saja. Ganti. Masya Allah. Gak boleh lewat. Gak boleh lewat orang gila. Masih lewat juga. Mau lewat bayar pajak lo jalanan gua nih. Nak aja lo. Stop. Gila nih. Orang gila. Gak boleh lewat. Nak aja lo. Berhenti. Mikir. Ketemu lihat sekarang. Dasar manusia jahanam, durhaka. Rasain sekarang lo. Rasain lo. Gila orang gila. Woi. Gila. Ada orang gila, Bu. Astagfirullahaladzim. Apa, Bu? Kamu ingat, Fatma pernah memaki-maki ibu waktu ibu bilang dia anak ibu. Indah. 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 Mas. Tolong, Mas. Tolong. Indah. Sakit, Mas. Indah. Saya tidak tahan, Mas. Tolong, Mas. Katakan, Indah. Apa yang aku harus lakukan? Hah? Doa dan ayat-ayat suci Al-Quran, Mas. Di mana? Dimanapun Mas berada. Iya, Indah. Iya. Indah. Tolong, Mbak. Tolong, Mbak. Ku coba dan uji semua perbuatan akan